Ini harus yang stabil-stabil, udah bagus-bagus kan. Disengin lah. Saya jujur aja ini bahasa saya disengin. Pakai judul-judul begini dibatasin ini kan orang juga jumlahnya nggak seberapa. Sebetulnya bukan kestabilan supply dan demand. Supply dan demand nggak bisa kita stabilkan, tetapi dapat menjaga proses bisnisnya, ya, proses bisnisnya, ya, di dalam pelayanan kepada masyarakat, kan begitu. Dan memastikan tidak ada pemutusan hubungan, ya, menjaga kestabilan proses. Ya, itu tadi kan poin pentingnya adalah tidak tercapainya negosiasi per hari ini kan. Setelah dari tanggal 19 bulan ini. Dan di situ ada apa namanya? Ada kandungan-kandungan yang tidak diinginkan kan. Ini sebenarnya ini rapat terbuka karena udah terbuka ya gimana lagi kan. Ya, Jadi Pak. ini tahu bahwa masyarakat pasti tahu nih yang mau dibeli sel sama AKR sama BP sama Vivo ini barangnya mereka nggak ngarepin lah kira-kira gitulah. Bener ya Bu ya? Kan? Kurang begitu. Terima kasih Pak. Eh, usulan dari kami adalah untuk menjaga saja kepastian terhadap tiga aspek. Yang pertama adalah aspek mutu atau standar, kedua aspek komersial, dan ketiga aspek operasional. Jadi jangan dimasukkan dalam dalam penerapan itu ya. Jadi jangan dimasukkan tentang etanol lah atau apa karena itu kan sangat spesifik ke perusahaan. Itu tidak terjadi di kami, terjadi di AKR, di AKR. Nanti yang terjadi di Vivo mungkin juga tidak terjadi di kami. Tapi yang kami harapkan adalah kepastian bahwa aspek mutunya terjaga, aspek standarnya, karena kan ada spesifikasi. Pak Ketua, sedikit tambahan. Pak Ketua, Ini mungkin. Jadi Komisi 12 mendorong apa? Percepatan kesepakatan ya sesuai dengan apa? Tambahan standar mutu ya. As- Tapi kalau prinsipnya mutunya oke nggak? Jangan sampai ibu kelihatan oke-oke, jangan ibu terpaksa. Kalau emang nggak oke nggak apa-apa. kalau boleh saya tambah Pak Ketua, dikit. Ketua, Pimpinan izin. sedikit untuk dapat terus menjaga, tolong TA ya, dibuat tersendiri ini nanti bisa dibandingkan, menjaga ketersediaan BBM sesuai standar masing-masing operator di semua SPBU yang telah mendapatkan izin. Jadi harus tersedia di semua SPBU yang telah mendapatkan izin. Son, yang kita mau masukkan di kesimpulan nomor 2 itu terkait belum tercapainya kesepakatan. Yang untuk 3 bulan ini kan, Antara Pertamina. itu aja sebenarnya antara Pertamina dan swasta ini. Nah, dituangkan di sini gitu loh. Tapi Oke. kayaknya Ya. Pimpinan, Pimpinan, itu izin masukan sedikit. Ibu itu bagus itu. Jadi kan ada beberapa aspek yang saya pikir secara umum dapat mengcover semua ya terkait dengan kebutuhan. Yang pertama tadi aspek standar mutu, betul Ibu? Kemudian yang kedua standar komersil, lalu yang ketiga standar operasional. Saya pikir ini bagus ya. Bisa kita masukkan itu coba. Izin menambahkan penjelasan di depan. Mutu, komersil dan operasional. Oke, silakan. Ya, sepakat sekali dalam hal kita bersepakat untuk menjaga mutu tadi, karena masing-masing SPBU itu mempunyai requirement masing-masing. Adanya etanol pun bukannya hal yang buruk gitu loh, karena etanol itu merupakan bagian dari kita mengurangi karbon gitu, dan ke depan untuk etanol itu akan menjadi sama kayak biosolar, tapi kalau biosolar farming. Nah jadi saya sepakat kalau kita pakai mutu saja karena itu keselera dari masing-masing itu kalau etanol, dan banyak itu variabel-variabelnya lain, yang penting mutunya tercapai sebagai base fuel. Demikian izin Pak Ketua, terima kasih. Pimpinan, tambahan sedikit pimpinan. Ya, terkait dengan standar mutu tadi, ya, tadi kan ada beberapa aspek yang memang berbeda-beda itemnya ya. Nah, saya pengen karena minyak ini sudah ada di pelabuhan pimpinan dan ada permasalahan sedikit ya, masalah spek, tolong dilakukan lab ulang Pak. Dilakukan lab ulang yang standarnya kemudian disepakati oleh Pertamina dengan swasta. Jadi hasilnya itu benar-benar bisa
mewakili bahwa barang ini sudah layak untuk diterima. Itu aja. Disepakati kan base fuel kan, bukan ini kan, bukan BBM jadi kan? Base Ya fuel. udah, oke udah. Pimpinan izin nambahin sedikit ya. Saya melihat di sini kan base fuel-nya masing-masing untuk mencapai hasil produk yang berbeda targetnya. Jadi yang tadi disampaikan itu adalah standar mutunya tadi, itu yang ditekankan di situ aja nggak apa-apa. Standar mutu dari masing-masing produk yang dibutuhkan oleh teman-teman swasta. Jadi biar kalau memang itu tidak ada kesepakatan, terus apa way out-nya? Itu tadi yang saya sampaikan. Saya sampaikan tadi ya, oke kalau memang tidak ada kesepakatan, lihat ke 3 bulan ke depan ini mereka masih bisa import gitu loh. Itu aja. Saya Jadi juga khawatirkan itu benar. Iya, jadi arahnya ke sana itu loh. Jadi kalau tidak ada kesepakatan standar mutu, nggak mungkin dia dipaksakan untuk merubah itu. Gitu. Coba Pak Alimuddin ada apa tambahan? Silakan. Ya, izin Mari, Pak Ketua. Dirut, terima kasih atas respon Badan Usaha. Kami ingin menyampaikan supaya tidak misleading ya bahwa sesungguhnya yang dipakai spesifikasi teknik oleh PT Pertamina Patra Niaga itu adalah kompleks sama apa yang diatur oleh pemerintah. Bahwa ada unsur etanol di dalam itu bagian juga dari spesifikasi. Jadi sehingga kami ingin menyatakan bahwa produk yang disampaikan oleh PT Pertamina adalah dalam konteks memenuhi regulasi pemerintah. Kemudian tentu rekan-rekan badan usaha lain tentu punya syarat khusus. Dan itu kita respect juga. Karena itu bagian dari ketidaksepakatan kita. Dan kami ingin menyatakan bahwa agar publik tidak bias, Pak. Menjadi produk Pertamina seperti itu. Yang kedua pertanyaan Ibu Nurawiyah menyangkut penjualan lainnya kan di luar konteks SPBU. Kami mencatat Bu bahwa standar IMO itu menjadi rujukan kami ke depan. Sehingga nanti kalau Ibu sampaikan tadi bahwa seharusnya spesifikasinya 0,5 water content tadi, nanti kami akan cek supaya kita berbasis data dan verifikasi itu ada. Sejujurnya kami juga menyampaikan pada kesempatan ini kami dengan 5 badan usaha sangat respect. Kemarin pembicaraan sangat dalam konteks kekeluargaan bahwa kita sesungguhnya ini sebagai entitas bisnis Indonesia ini harus melayani masyarakat. Karena itu kami menyampaikan bahwa tolong kita bicara B2B dalam konteks melayani pada masyarakat. Kalau kita tidak deal, itu juga bagian dari respect kami, nggak masalah. Tapi kami ingin sampaikan bahwa produk yang disampaikan Pertamina adalah sesuai regulasi itu, Pak. Pak Ketua, Pertandingannya ini kira-kira sampai kapan? Mereka ini per hari ini udah banyak yang habis loh. Kami Kalau menawarkan lagi besok. berunding terus, Ya, Pak. kan nggak ada batas waktu yang ditentukan, nggak ada titik temunya. Jadi saya pikir gitu Pak Dirjen. Kalau sampai batas tertentu nggak ini, buka aja, kan? Kalau ini kan berunding sesuatu yang nggak ada ujung Pak pangkalnya. Ketua, tolong Pak Ketua tanya ke semua operator swasta, kargo yang udah ada memungkinkan nggak berapa hari mereka bisa setuju itu? Ya, berapa hari itu, Bu? Bu, coba. Kargo yang punya Pertamina itu cukup untuk berapa hari? Kalau yang sudah ditawarkan ke kami, itu mungkin cukup untuk sekitar hitungan 1-2 minggu, Pak. Tuh oke nggak? Kalau dari sisi mutu, mungkin jawaban dari kami adalah gini, mari kita kembalikan ke proses yang sudah disepakati di tanggal 19 September. Jadi kami mengirimkan spesifikasi, kemudian itu ditender. Jadi pada saat sebelum berangkat dari Singapura, kami punya kesempatan untuk mengassign independent surveyor bersama juga dengan Pertamina, sama-sama memastikan mutunya tuh sesuai gitu. Udah kargo di Priok, oke nggak semua nih? Nah, kalau yang sudah sampai di Priuk, memang sampai saat ini kami belum bisa menerima, Pak. Salah satu concern-nya karena etanol. Memang di formulasi kami sampai saat ini belum mengandung etanol. Betul tadi seperti yang dikatakan oleh rekan dari Shell, ya masing-masing perusahaan kan ada. Yang lain gimana yang lain? Di Priok kargonya oke nggak? Kalau dari Shell Pak sampai saat ini kami memang masih dalam tahap awal, jadi kita masih belum sampai ke negosiasi produk. Tapi tentunya seperti juga disarankan oleh Bapak Menteri, kita tentunya akan melakukan joint survey untuk memastikan bahwa produk itu sesuai dengan standar mutu. Kan yang dimaksud baru tahap awal, berarti Ibu baru berunding kan? Bahkan kita belum sampai masuk tahap negosiasi, Pak. Kita baru menyampaikan precondition. Pertamina juga boleh menyampaikan kepada kami precondition. Ketika kedua belah pihak sudah setuju, precondition ini maksudnya prinsip-prinsip apa dari perusahaan yang harus diselidiki.
atau diinvestigasi dari lawan main begitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya setelah itu sudah oke, maka kita juga membahas mau pakai draft kontrak punyanya siapa? Punyanya Pertamina Patraniaga atau punyanya Shell. Nah, itu Bu, adalah dikumpulin Pak Menteri tanggal berapa, Bu? tanggal 19, Pak. 19. Ya. Terus Ibu habisnya besok lah. Kan Betul. habisnya besok kan? Betul. Kenapa baru sekarang, baru mau mulai negonya? Kami baru mendapat kepastian bahwa dapat surat dari Pertamina Patraniaga menginformasikan bahwa barang sudah ada itu hari Kamis kah? Minggu lalu. Kan dari Pertamina Patraniaga menyampaikan komitmen bahwa base fuel akan sampai di Indonesia 7 sampai 10 hari setelah tanggal 19. Jadi bukan keterlambatan dari kami, Pak. Ibu belum ada negosiasi terkait spesifikasi, ketentuan Belum, tapi kami sudah uji, bertemu kan? dengan Pertamina Patraniaga. Tapi prinsipnya Ibu oke, nggak ada masalah. Sepanjang 3 aspek itu dipenuhi, kita oke. Nah, itu kata-kata bersaya, Bu. Kita ini sama-sama, kita ini politisi kan. Jadi Betul, Pak. bahasa sepanjang kan, kita oke tapi sepanjang Ya, kan. Kami Beda memberi- dengan kami sudah pasti oke Kami kan. memberikan contoh bahwa mendapatkan barang dari lokal atau Pertamina itu bukan hal yang haram buat Shell atau hal yang tabu. Kami pernah melakukannya. Jadi kami percaya ini masih perlu didiskusikan, tapi itu bukan hal yang akan kami tolak sepanjang 3 aspek itu terpenuhi. Ya, thank you Pak. Oke, Vivo coba mau beli juga itu, Bu. Hampir beli Pak, tapi ya ada beberapa hal teknis ya seperti speknya yang belum disepakati sehingga akhirnya dibatalkan. Nyaris beli ya, Pak. Nyaris ya? beli. Nyaris saja, Pak. Kalau nyaris itu tidak beli, Pak. Kan? Gitu loh. Jadi ini PR loh, Pak. Jadi PR buat Pak Dirjen karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga kan karyawan atau pekerja yang bekerja di 4 SPBU ini, gitu loh. Ini ada puluhan, ada ribuan kan, tuh. Makanya kesepakatan ini harus kita tuangkan. Kapan waktu Pak Laude bisa ini kan? Jangan sampai mereka sampai minggu depan nggak sepakat lah. BBM nggak ada, rame lagi kan. Jadi kadang kita ini capek Pak, hal-hal yang nggak penting yang harusnya nggak terjadi dibuat jadi terjadi gitu loh kan. Padahal saya bingung kan, APBN juga nggak terbebani kan. Di mana APBN terbebani kecuali mereka jualan subsidi. Jadi saya bilang ini nyari gara-gara aja, nyari kerjaan saya bilang kan. Ini harus yang stabil-stabil, udah bagus-bagus kan. Disengin lah. Saya jujur aja ini bahasa saya disengin. Pakai judul-judul begini dibatasin ini kan orang juga jumlahnya nggak seberapa, kan? Dan kita juga harus sadari bahwa Pertamina saat ini itu pergeseran market. Saya udah cek kok. Coba kita buka deh penjualan Pertamina yang RON 95 sama 98 pasti turun, kan? Jadi kayak ini kayak kayak apa namanya balon yang satu tenggelam satu muncul. Kan? Jadi maksud saya kalau mau bantu, gimana bantu Pertamina ini? Kalau memang negara ini, pemerintah dalam Kementerian SDM ini bantu Pertamina. Ntar Pertamina sendiri Pak Ucan dan kawan-kawan berkreasilah strategi pemasaran. Apa kalau beli 1 juta dapat payung kayak apa kan? Ini tetap begitu. Kan masuk nggak ada bersihin kaca, itu di tempat lain bersihin kaca kan, bahkan di yang jualan juga oke gitu kan, seger-seger lah kira-kira gitu loh. Jadi ya jelas. Izin nambahin, ini tadi saya baru kebayang, tadi barusan disampaikan oleh BP AKR, ini kebutuhan untuk market ke 2 minggu ke depan, betul ya? Kurang lebih 2 minggu ke depan. Ini nanti ini cuma sebentar nih urusannya. Ini bahwasanya kita mau bicara 3 minggu, 3 bulan. Bicara 3 bulan. Ini yang buat 2 minggu aja ribetnya panjang nih. Saya pikir kenapa nggak? Ya udah kasih kesempatan mereka. Ini opsi ya. Biar nggak panjang, kasih kesempatan mereka untuk buka proses ya dibantulah dengan proses pengadaannya. Saya pikir itu jalan yang paling cepat saya pikir daripada harus
bicara spek lagi segala macam. Mutunya mereka udah punya sendiri-sendiri kok. Mereka punya market sendiri-sendiri, mereka punya sources masing-masing. Nggak pusing lagi. Saya pikir itu Pak, tambahan. Pimpinan tambahan, sebetulnya apa yang dibahas ini sebetulnya itu sudah terakomodir pada kesimpulan yang pertama. Kesimpulan pertama